Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal P3K Guru untuk persiapan tes tahap kedua di tahun 2025 ini. Ini sudah video yang ke-9. Bapak Ibu bisa menyaksikan video dari video 1 sampai ke 8 di channel ini yang sudah diupload sebelumnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Saat akan memeriksa lembar jawaban siswa, Anda menemukan tulisan yang mencerminkan doa sesuai dengan ajaran agama siswa Anda yang berbeda keyakinan dengan Anda. Maka sikap Anda adalah A. Menghargai apa yang dilakukan siswa tersebut karena guru lain pun melakukan hal yang sama. B. Membiarkan siswa tersebut meskipun membuat Anda tidak nyaman dengan tulisannya. C. Menasihati siswa tersebut agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena tidak mencerminkan sikap toleransi. D. Menghargai apa yang dilakukan siswa tersebut karena itu adalah haknya sebagai umat beragama. E. Menyampaikan secara umum di depan kelas, kalau untuk berdoa cukup di dalam hati saja. Yang tepat itu adalah yang D. Kita hargai apa yang dilakukan siswa tersebut karena itu adalah haknya sebagai umat beragama. 2. Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan siswa. Dengan antusias, siswa memberikan usulannya. Namun usulan siswa tersebut kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? A. Menghargai usulan siswa meskipun masih kurang sesuai. B. Tetap menggunakan usulan siswa untuk menghargai mereka. C. Melakukan evaluasi bersama siswa tentang ide mereka. D. Berupaya menghargai usulan siswa meskipun tidak puas. E. Langsung mengganti tata ruang kelas dengan ide yang lebih baik dari usulan siswa. Yang tepat itu adalah kita evaluasi bersama kembali tentang ide siswa tersebut. Soal ketiga. Anda adalah seorang guru matematika yang mengajarkan konsep perkalian untuk siswa SD. Anda menggunakan media gambar buah. Di akhir pembelajaran, guru menanyakan kepada siswa bagaimana mereka mengaitkan contoh tersebut dengan konsep perkalian yang baru saja mereka pelajari. Berdasarkan teori Ausubel, strategi yang paling tepat untuk membantu siswa agar lebih mudah memahami materi adalah A. Memberikan latihan soal secara rutin agar siswa semakin terampil dalam berhitung. B. Menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan konsep perkalian sendiri dengan bermain peran. C. Menggunakan analogi yang relevan dan memberikan penjelasan tambahan untuk menghubungkan konsep lama dan baru. D. Mengharapkan siswa untuk mempelajari rumus perkalian secara mandiri agar meningkatkan keterampilan mereka. E. Menggunakan metode belajar kelompok agar siswa bisa bertukar pemahaman tentang perkalian. Tentang teori belajar Ausubel, Bapak Ibu bisa buka di channel ini juga ada. Maka yang tepat itu aplikasinya adalah menggunakan analogi yang relevan dan memberikan penjelasan tambahan untuk menghubungkan antara konsep lama dengan konsep baru yang mereka pelajari. Soal keempat. Anda adalah seorang guru IPA di sebuah sekolah. Hari ini Anda mengajarkan konsep fotosintesis. Anda menyadari bahwa konsep itu membutuhkan pengetahuan dasar mengenai komponen tumbuhan seperti daun, klorofil, dan karbon dioksida. Agar materi dapat diterima dengan baik, langkah apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Langsung menjelaskan proses fotosintesis dengan menggunakan media interaktif. B. Memeriksa terlebih dahulu pemahaman siswa tentang komponen dasar yang terlibat dalam fotosintesis. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi tentang fotosintesis. D. Meminta siswa membaca buku IPA tentang tumbuhan sebelum membahas materi fotosintesis. E. Menggunakan metode diskusi agar siswa dapat saling bertukar informasi mengenai fotosintesis. Jadi kalau ada materi yang pembelajarannya itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Jadi kita periksa terlebih dahulu pemahaman siswa tentang pengetahuan awal. Kalau yang ini yaitu komponen dasar yang terlibat dalam fotosintesis. Soal kelima, Anda baru saja selesai mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri. Anda mendapatkan banyak metode baru yang bisa Anda gunakan dalam pembelajaran. Cara yang bisa Anda lakukan untuk menerapkan hasil pelatihan Anda agar kualitas pembelajaran di kelas meningkat adalah A. Menyimpan metode baru yang dipelajari untuk digunakan masa depan, karena untuk saat ini metode lama sudah cukup baik. B. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswa, kemudian memilih dan menyesuaikan dengan metode yang paling relevan sebelum diterapkan di kelas. C. Menerapkan semua metode baru secara bersama dan menguji coba penerapan semua metode tersebut kepada siswa. D. Mengikuti pelatihan secara profesional dan membaginya dengan teman lain.
E. Memilih beberapa metode yang dianggap paling inovatif dan menerapkannya di kelas tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Yang pertama itu kita identifikasi dulu kebutuhan siswa. Lalu meskipun kita mengetahui berbagai macam metode baru, tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Jadi metode itu kita pilih mana yang paling relevan yang bisa kita terapkan di kelas kita. Soal ke-6. Seorang siswa Anda jatuh di tangga saat menuju ruang kelas. Guru piket melihat kejadian tersebut dan melihat siswa mengalami luka ringan di lututnya. Bagaimana sebaiknya guru tersebut bertindak untuk memastikan keselamatan siswa dan mencegah kejadian di masa depan? A. Segera membawa siswa ke UKS, memberikan pertolongan pertama, dan membuat laporan tertulis kepada kepala sekolah. B. Meminta siswa melapor ke guru kelasnya dan kembali ke ruang piket setelah selesai. C. Memberikan peringatan kepada siswa agar lebih berhati-hati dan membiarkannya pergi ke kelas. D. Mengajak siswa ke ruang kelas tanpa memberikan penanganan, lalu kembali ke tugas piket. E. Segera menghubungi orang tua siswa tanpa memberikan pertolongan pertama. Jadi kalau sudah ada melihat siswa yang luka, tentu pertolongan pertama itu adalah kita bawa siswa tersebut ke UKS. Setelah itu baru kita buat laporan tertulis kepada kepala sekolah untuk memberitahukan bahwa ada siswa yang mengalami kecelakaan tersebut. Soal ke-7. Anda sedang mengajar di kelas, namun Anda kesulitan dalam mengkondisikan siswa yang terlalu aktif sehingga banyak siswa yang bermain dan berbuat gaduh, sehingga suasana kelasnya tidak nyaman. Apa yang Anda lakukan terhadap kelas tanpa memberikan punishment agar suasana kelas menjadi nyaman kembali? A. Mengabaikan siswa yang berbuat gaduh dan fokus pada siswa yang berperilaku baik dengan harapan mereka dapat mencontoh siswa yang berperilaku baik tanpa Anda memberikan kejelasan sikap yang semestinya dilakukan. B. Mengatur tempat duduk siswa dengan memisahkan mereka yang sering membuat gaduh di depan kelas sehingga mengurangi gangguan. C. Tetap memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mendengarkan agar mereka bisa belajar disiplin. D. Menggunakan pendekatan empatik dengan bicara secara individual kepada siswa yang sering mengganggu dan menanyakan apa yang membuat mereka tidak nyaman dan mencari solusi bersama. E. Menyusun peraturan kelas bersama dengan siswa dan mereka berpartisipasi dalam menentukan konsekuensi dan memastikan setiap siswa merasa didengar dan dihargai. Nah, ini yang penting harus kita lakukan sekarang, yaitu membuat kesepakatan kelas secara bersama. Dan untuk konsekuensinya itu juga dikomunikasikan dengan siswa sehingga mereka yang mengusulkan apa konsekuensinya dan mereka paham dengan konsekuensi yang telah mereka susun. Jawabannya adalah E. Soal ke-8. Anda adalah seorang guru SD yang mengajar di sekolah dekat pasar dengan orang tua yang mayoritas pedagang. Anda akan mengajarkan operasi hitung bilangan bulat, maka desain pembelajaran yang tepat Anda lakukan adalah A. Menjelaskan cara menghitung penjumlahan dua bilangan bulat, kemudian meminta siswa mengerjakan soal latihan. B. Mengajak siswa belajar di luar mengamati pasar, dan meminta siswa mendata banyaknya jenis dagangan yang dijual di pasar. C. Menampilkan slide presentasi contoh menghitung operasi hitung penjumlahan dua bilangan. D. Mengajak siswa bermain peran sebagai pembeli dan pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dalam proses jual beli. E. Mengajak siswa melihat tayangan video cara menentukan operasi hitung pengurangan dengan dua bilangan bulat. Nah, karena mereka ini kebanyakan tinggal di pasar dengan orang tua kebanyakan pedagang, maka kita bisa menggunakan metode mengajak bermain peran, ada pedagang dan pembeli dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembalian, karena kita akan mengajarkan konsep perhitungan bilangan bulat. Kalau yang B, mengajak siswa belajar di pasar, kemudian mendata banyaknya jenis dagangan, ini tidak ada kaitannya dengan materi menghitung operasi hitung bilangan bulat. Soal ke-9. Salah seorang siswa Anda sedang sakit. Anda dan siswa Anda berniat untuk menjenguk, namun ada 5 orang siswa yang tidak mau ikut karena khawatir tertular penyakit. Maka tindakan Anda adalah A. Mengajak semua siswa pergi menjenguk dan meyakinkan siswa yang tidak mau ikut bahwa temannya aman untuk dikunjungi. B. Mewajibkan semuanya ikut menjenguk dengan memakai protokol kesehatan. C. Membiarkan siswa yang tidak mau ikut karena itu hak mereka. D. Menanamkan kepada siswa bahwa menjenguk teman sakit adalah bagian dari sikap empati. E. Mengucilkan siswa yang 5 orang tersebut dan mengatakan jika nanti mereka sakit juga tidak akan dijenguk. Kalau yang A, ini yang paling tepat. Kita ajak semuanya, kemudian kita yakinkan bahwa temannya ini bukan
tidak menderita penyakit menular. Soal ke-10, Anda adalah seorang guru kelas 2 SD. Saat ini Anda sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun kepada siswa Anda. Ada salah seorang siswa Anda yang memiliki kemampuan dan keinginan belajar yang rendah. Maka sikap Anda adalah A. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan contoh video anak yang sedang praktik berbicara di depan kelas. B. Membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajaknya belajar sambil bermain bersama, serta berpasangan atau berkelompok. C. Memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. D. Memberikan beragam media pembelajaran dan LKS agar dia lebih nyaman belajar. E. Memberikan penjelasan tambahan tentang cara bercerita yang mudah dan efektif. Yang tepat itu adalah kita bangkitkan rasa ingin tahunya dengan mengajaknya belajar sambil bermain. Karena ini siswanya adalah siswa kelas 2 SD. Baik secara bersama, berpasangan, ataupun berkelompok. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.